sebelum itu kami akan izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dari anggota kelompok 7 yaitu Ahmad Badawi dan Muhammad Raif Ramadhani. Materi yang akan kita bawakan yaitu tentang pengertian makalah. Apa sih makalah itu? Makalah dalam Kamus Bahasa Indonesia atau yang biasa kita dengan KBBI adalah tulisan resmi tentang suatu kelompok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dan biasanya dicetak. Makalah hasil riset pustaka. Tulisan makalah berisi temuan baru berkenaan dengan topik permasalahan di bidang keilmuan tertentu. Adanya konsep, teori, metode ilmiah, metode penelitian, dan daftar pusaka berfungsi sebagai saran untuk memperoleh temuan yang baru. Nah, dalam pembuatan makalah kita harus mempersiapkan persiapan apa yang harus dipersiapkan dalam menulis makalah, khususnya sebelum menulis makalah. Persiapan yang pertama yaitu persiapan untuk tugas. Persiapan untuk tugas itu ya seperti ballpoint, kertas, laptop, seperti itu. Nah, menentukan topik riset. Menentukan topik riset ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam pembuatan makalah, supaya kita tidak menjadi kebingungan ketika membuat makalah. Kita harus menentukan topik apa yang akan kita tulis dalam makalah tersebut. Pengumpulan bahan riset. Nah, bahan riset baru kebiasaan. Nah, bahan riset ini harus kita kumpulkan sebelum membuat makalah, seperti dari artikel, seperti itu, dari buku atau dari sumber-sumber yang lain. Membuat kerangka karangan makalah itu digunakan supaya kita tidak terjadi kebingungan, supaya membuat makalah itu runtut dari atas sampai bawah, tek. Nah, gitu dalam pembuatan makalah jadi tersusun, jadi lebih efektif. Nah, bagi cara mengatasi kesulitan dalam menulis, yaitu dengan membuat diri kita menjadi enjoy. Gak usah panik, kita kerjakan, yang penting kita kerjakan dengan baik. Kita dengan riset, dengan topik yang kita bawakan dengan baik, dengan kata-kata yang ejaan yang baik dan benar. Nah, sekalian siapkan sesuatu yang membuat pikiran kita enjoy, seperti misal musik. Nah, kalau yang laki-laki biasanya kopi, rokok, nah, seperti itu ya, terserah. Yang penting buat kita enjoy agar inspirasi semakin baik. Nah, kemudian referensi dalam pembuatan makalah. Tujuan referensi untuk pembuatan makalah untuk terhindar dari plagiatisme. Nah, untuk menghargai suatu karya milik seseorang. Ketiga yaitu referensi untuk menginformasikan yang lebih kompleks. Nah, yang terakhir untuk memudahkan pembaca dalam mencari sumber yang sebenarnya oleh penulis tersebut, dari buku atau artikel yang lain. Cara membuat referensi. Daftar referensi hanya berisi buku, artikel, dan jurnal yang dikutip dalam teks dokumen. Setiap referensi muncul pada barisan baru. Referensi tidak ada referensi tidak diberi pernomeran. Cara mencari referensi untuk makalah. Yaitu mencari referensi makalah dapat diambil dari buku, jurnal, dan artikel, seperti yang sering bicarakan tadi. Nah, pada lazimnya ada dua kutipan pada saat pembuatan makalah, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Apa sih kutipan langsung? Nah, kutipan langsung pengambilan kutipan dari sumber-sumber karangan dari 40 kata, ditulis dalam kutipan sebagaimana yang tidak terpisahkan dari naskah yang dikerjakan. Nah, seperti contoh yang ada di PPT yang kami buat. Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan tidak langsung adalah
cara mengutip sumber yang tidak langsung, mengambil alih pernyataan sumber digunakan secara langsung sebagai referensi, tetapi pernyataan sumber disesuaikan dengan kutipan bahasa. Contohnya ya seperti yang ada di contoh di PPT itu, silahkan baca PPT-nya. Kemudian aturan penulisan makalah dan seterusnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Ramadan. Biasanya kita panggil dengan Rahmat. Sekian. Saya di sini akan meneruskan presentasi dari Mas Badawi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan penulisan makalah. Aturan penulisan makalah itu ada 5, yaitu yang pertama, makalah diketik di kertas A4 HVS 70-80 gram. Yang kedua, penulisannya menggunakan font Tips New Roman ukuran 12. Yang ketiga, batas tepi kiri dan tepi atas adalah 4 cm, sedangkan tepi kanan dan tepi bawah adalah 3 cm. Yang keempat, nomor halaman yang sebelum bab 1 ditulis dengan angka Romawi huruf kecil. Di bagian bawah halaman tengah, halaman 1 dimulai dari kata pengantar. Yang terakhir, pada nomor halaman bab 1 diawali dengan angka Arab. Dan pada sisi kanan atas, pada halaman baru penomoran diposisikan di bagian bawah dan tengah. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari makalah. Bagian-bagian dari makalah itu ada 5, yaitu yang pertama, cover. Cover atau sampul makalah memuat judul makalah serta nama penulis, logo lembaga atau institusi, tempat dan tahun terbit. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar mengakup isi dari keseluruhan esensi makalah, yaitu membahas isi makalah secara menyeluruh namun umum. Yang ketiga, bab 1 pendahuluan. Pendahuluan merupakan bahasan awal topik penelitian di dalam makalah yang disusun oleh dan dari sudut pandang penulis. Memuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan makalah. Yang keempat itu adalah bab 2, bab pembahasan. Pada bagian ini, penulis menjabarkan materi yang dibawakan dalam makalah tersebut dengan menggunakan dasar-dasar teori dari para pakar ahli atau buku yang sesuai dalam tema makalah tersebut yang dijadikan rujukan menguat materi tersebut. Yang kelima yaitu bab 3 penutup ya. Penutup berisi harapan penulis kepada pembaca, yaitu berharap agar penelitian tersebut bermanfaat kepada pembaca. Berisi poin kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu tips jitu mengerjakan tugas makalah. Tips jitu mengerjakan tugas makalah itu ada 6, yaitu yang pertama, dahulukan makalah yang dekat dengan dirinya. Yang kedua, fokus pada satu makalah dalam 1 hari. Yang ketiga, memang mengatasi makalah yang menumpuk tetapi sudah mendekati jadwal deadline-nya dapat membuat makalah menjadi berantakan. Lebih baik mengerjakannya dengan rileks dan tenang. Yang keempat, pada saat lagi bermain HP bisa untuk mencari gambaran tugas Anda di Google atau di sumber lainnya, biar otak kita bisa tergambar terlebih dahulu. Yang kelima, selalu berbagi dengan teman-teman mengenai tugas makalah di waktu luang. Ketika berbagi di kantin dengan teman-teman, ketika Anda sibuk mengobrol, bisa disiplin berbagi tentang tugas makalah. Yang terakhir, jika memiliki waktu luang, lebih baik untuk tidak menunda-nunda pembuatan makalah. Kesimpulan dari presentasi ini adalah sebelum penulisan makalah harus memiliki tujuan pembuatan makalah serta mempersiapkan bahan-bahan mendukung dalam pembuatan makalah.
Seterusnya, gunakan prosedur serta aturan penulisan makalah supaya menjadi makalah yang baik dan mudah dipahami oleh pembaca makalah tersebut. Dan seterusnya, cantumkan sumber-sumber referensi yang dapat menjadi penguat dalam makalah yang dibuat. Yang terakhir, dari kesimpulan adalah gunakan tips-tips yang dapat diterapkan dalam penulisan makalah. Dengan menggunakan tips tersebut, diharapkan Anda dapat mempermudah dalam penulisan makalah. Selanjutnya adalah saran dari kami kelompok 7, yaitu bahan sumber referensi dari buku, jurnal, dan artikel lebih ditingkatkan lagi. Mengikat makalah harus dengan sebuah sumber referensi yang jelas. Yang kedua itu sering dikonsultasi dengan dosen pengampu supaya tidak terjadi kebingungan dalam penulisan makalah serta tidak terjadi momentum revisi makalah. Dan sekian dari kami presentasi kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.